Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di ulasan alur cerita buku harian seorang istri episode malam ini, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan alur ceritanya. Priska akhirnya meminta Pasya untuk membatalkan pertunangannya karena si parasit ini merasa sakit hati saat Pasya ungkapkan kekecewaannya terhadap Priska karena Priska sudah menyuruh event organizer untuk acara pertunangannya tanpa persetujuan Pasya. Tak hanya itu, Priska juga merasa sakit hati karena Dewa sudah bicara belak-belakan di hadapan semua keluarga Buana, termasuk Pajar yang menjadi event organizer-nya. Di situ Neratu malah membela Priska dan menyalahkan Dewa karena sudah berkata demikian kepada Priska. Kemudian Pasya pun meminta maaf kepada Priska karena sudah membuat Priska sakit hati atas ucapannya. Pasya pun meminta waktu kepada Priska untuk dirinya mempertimbangkan kelanjutan pertunangannya. Tapi Neratu tetap ingin segera melangsungkan pertunangannya tersebut. Dewa dan Nana dikagetkan dengan kedatangan Sukateki yang sengaja mengirimkan banyak makanan atas permintaan Bupara untuk menyambut tamunya, yaitu Pajar. Sedangkan Bupara kini sedang berada di luar kota, kata Suketi. Tak lama kemudian Pajar pun datang dan makan bersama. Di situ Pajar pun memberitahu kepada Dewa kalau Bupara kini sudah bekerja sama dengan Pajar. Tentu saja Dewa sangat kaget dan tidak menyetujuinya dengan alasan Bupara tidak pernah mempunyai pengalaman kerja sebagai I.O. Tapi Pajar meyakinkan Dewa kalau Bupara bisa bekerja sebagai I.O. atau event organizer di perusahaannya. Di situ pun Dewa terlihat cemburu melihat Pajar yang selalu memandangi wajah istrinya. Dan ketika Nana sangat kompak dengan Pajar pada saat mereka yang sama-sama tidak menyukai bawang merah goreng. Di situ Suketi mengatakan kalau di sini ada ikatan batin yang sangat kuat. Ketidaknyamanan Dewa terhadap Pajar diungkapkannya kepada Nana, dan Nana juga mulai curiga kepada Pajar. Kemudian mengungkapkan kepada Dewa bahwa Nana curiga semenjak melihat koran dengan foto Dewa yang dibawa Pajar. Dewa dan Nana pun sepakat untuk tidak terlalu dekat dengan Pajar selain urusan pekerjaan. Keesokan harinya Pajar datang kembali ke rumah Nana, dan ketika Nana dan Dewa berada di dapur, Pajar masuk ke dalam kamar Nana dengan niat ingin mencari tahu lebih banyak tentang Dewa dan juga Nana. Begitupun dengan Nana. Nana diam-diam masuk ke dalam rumah dan membuka tas milik Pajar untuk mencari tahu tentang koran yang diceritakan sebelumnya. Karena Nana pikir Pajar sedang berada di toilet. Karena sebelumnya Pajar beralasan menanyakan toilet kepada Nana. Padahal Pajar masuk ke dalam kamar Nana. Di dalam kamar Pajar hampir melihat foto ayahnya. Namun foto tersebut jatuh ke lantai saat Pajar akan mengambilnya. Pajar malah melihat buku diary milik Nana. Pajar pun membacanya hingga tak sempat mengambil foto tersebut. Sementara itu Nana yang memeriksa tas Pajar hanya menemukan buku diary. Sementara potongan koran yang Nana cari tidak ada di dalam tas Pajar. Pajar yang lama tak keluar dari toilet membuat Dewa penasaran. Dewa pun mencarinya tapi tak ada di dalam toilet. Dewa dan Nana pun kemudian mencari ke kamarnya karena terdengar ada sesuatu barang yang jatuh. Tapi di kamar Dewa hanya temukan foto Pak Wawan tergeletak di lantai. Sementara itu Pajar bersembunyi, dan ketika Nana dan Dewa lengah, Pajar pun keluar dari kamar tersebut. Di adegan lainnya,
Priska berniat untuk mencelakai Lula dan mendorong Lula ke tebing pinggir jalan. Untung saja ada Pasya yang sedang bersepeda melewati jalan tersebut. Lula pun terselamatkan, tapi sebaliknya Priska terpeleset dan tergelincir di tebing tak jauh dari tempat Lula dan Pasya berada. Hingga Priska terpaksa harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan perutnya yang kesakitan. Dan hasil dari pemeriksaan dokter menyatakan kalau rahim Priska terganggu akibat benturan dan kemungkinan besar Priska tak akan bisa mempunyai anak. Dewa dan Nana yang mengetahui Priska masuk ke dalam rumah sakit pun mengikuti dan akhirnya bertemu dengan Priska. Priska sangat panik karena takut Dewa mengetahui semuanya. Tiba-tiba Priska tersenggol orang yang lewat di sampingnya hingga kertas yang berisi hasil pemeriksaan dokter terjatuh. Di sini Dewa berniat akan mengambil kertas tersebut. Apakah Dewa akan mengetahui semuanya? Dan bagaimana juga dengan Pajar? Akankah di episode selanjutnya Pajar mengetahui kalau Nana adalah adiknya? Karena kini Pajar sudah tahu kalau ayahnya sudah meninggal. Dan bukan tidak mungkin Pajar akan pergi ke makam ayahnya. Begitu juga dengan Nana. Di waktu bersamaan Nana pergi ke makam ayahnya dan bertemu dengan Pajar. Mudah-mudahan saja ya guys, agar mereka segera mengetahui siapa sebenarnya menjadi diri mereka. Untuk lebih jelasnya saksikan terus kelanjutan buku harian seorang istri yang tayang setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV. Terima kasih untuk yang sudah menonton video Mimin kali ini. Dan untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Oke guys, mungkin hanya itu saja ulasan dan sedikit prediksi buku harian seorang istri di video Mimin kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.